Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu. Kita mungkin akan menunggu sesaat lagi karena ini ternyata memang belum banyak partisipannya atau pesertanya. Jadi mungkin kita masih menunggu dulu beberapa menit ke depan dengan harapan tentunya teman-teman warga negara Indonesia yang lainnya bisa segera bergabung ke dalam forum kita sore hari ini. Mohon kesediaan menunggu Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, selamat sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk bergabung pada sore hari ini. Kita sengaja kita mengambil tema ngabuburit bersama KJRI Frankfurt. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah sering mendengar kata ngabuburit yang memang diadopsi dari bahasa Sunda, tapi itu artinya adalah melakukan aktivitas sambil sembari menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, tapi dalam perkembangannya ini menarik karena ngabuburit tidak hanya digunakan sebatas oleh orang yang berada di Jawa Barat, tapi kemudian telah menjadi suatu istilah yang populer di Indonesia yang digunakan berbagai kalangan. Tidak hanya dari suku Sunda dan tidak hanya bagi orang yang berpuasa gitu, karena ngabuburit sudah menjadi suatu istilah yang ngetren gitu. Setiap bulan Ramadan ya kita gunakan istilah ngabuburit untuk beraktivitas sembari menunggu waktunya berbuka bersama, kira-kira seperti itu. Makanya semangat itulah yang kita ambil. Mumpung bulan Ramadan juga kita kongko-kongko bersama, bincang-bincang virtual antara KJRI Frankfurt dengan warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt, kira-kira seperti itu. Topik yang kita angkat pada sore hari ini, seperti Ibu Bapak sudah membaca, adalah kita mengangkat sebuah kutipan yang kita ambil dari Shakespeare, apa arti sebuah nama. Nah, kita seringkali menganggap bahwa nama adalah hal yang sederhana, nama adalah ya milik saya pribadi, tapi kemudian dalam konteks kekonsuleran, nama itu menjadi penting. Lalu apa sih arti nama dalam konteks kekonsuleran? Itu yang kita ingin angkat menjadi salah satu topik utama pembahasan kita pada sore hari ini. Tapi nanti tentu kita terbuka bagi Bapak Ibu sekalian warga negara Indonesia yang memang memiliki pertanyaan terkait kekonsuleran, isu-isu keimigrasian dan seterusnya. Nanti kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pandangan, dan bertukar informasi. Ini sengaja kita lakukan karena KJRI Frankfurt cukup sering menerima pertanyaan dari warga negara Indonesia terkait sejumlah isu kekonsuleran. Mungkin memang masih banyak yang belum memahami peraturan atau ketentuan atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia, khususnya terkait soal nama. Nah, oleh karena itu kita menjadikan topik ini menjadi salah satu highlight, salah satu topik utama perbincangan pada sore hari ini. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk kesempatan pertama, kami mohon perkenan Bapak Acep Somantri selaku Konsul Jenderal Indonesia di Frankfurt untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Lalu nanti saya persilakan kepada Ibu Eka selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler untuk menyampaikan penjelasan kepada kita semua dalam sore hari ini. Lalu nanti kita akan buka sesi diskusi untuk tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon perkenalkan, nama saya Dona. Saya Konsul 2 di Protokol dan Konsuler KJRI Frankfurt. Mungkin itu sekedar pembukaan, saya akan menjadi fasilitator diskusi kita pada sore hari ini. Untuk kesempatan pertama, saya ingin mempersilakan Bapak Acep Somantri, Konsul Jenderal Indonesia di Frankfurt, untuk menyampaikan pembukaan pada sore hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para ketua organisasi kemasyarakatan serta para sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati atas imigrasi KBRI Berlin, Pak Po,
serta teman-teman dari KJRI Frankfurt, Hamburg, dan KBRI Berlin yang turut bergabung. Terima kasih sudah bisa bergabung sore hari ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak peserta acara ngabuburit sore hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali secara virtual untuk menghadiri acara ngabuburit yang diselenggarakan oleh KJRI Frankfurt. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat beraktivitas di masa pandemi ini. Atas nama KJRI Frankfurt, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu dan Bapak sekalian untuk meluangkan waktu menghadiri acara ngabuburit. Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya, dan semoga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan sisa waktu puasa Ramadan dengan lancar dan penuh semangat. Pada acara ngabuburit sore hari ini, menjelang buka puasa, kita akan berbincang-bincang mengenai topik kekonsuleran seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Dona, dan secara khusus membahas mengenai nama dalam isu kekonsuleran. Mungkin lebih spesifiknya adalah mengenai pencantuman nama dalam paspor yang seringkali banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, karena isunya sangat spesifik, saya bisa memahami bahwa tidak banyak peserta yang hadir pada sore hari ini, karena tentu yang hadir pada sore hari ini adalah Ibu dan Bapak sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai isu nama di dalam kekonsuleran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah kekonsuleran. Sebagaimana dimaklumi, ruang lingkup kekonsuleran ini cakupannya cukup luas. Ada aspek perlindungan, ada aspek kependudukan, aspek keimigrasian, dan juga kewarganegaraan. Yang kewenangannya masing-masing berada pada instansi yang berbeda. Ada di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ruang lingkup kekonsuleran KJRI Frankfurt ini akan menjadi semakin luas karena dalam waktu dekat akan ditambahkan fungsi pencatatan perkawinan secara agama Islam yang merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. Kita sudah menunjuk Pak Tito Prabowo sebagai penghulu resmi yang nanti akan membantu menikahkan masyarakat kita yang beragama Islam untuk nantinya bisa dicatatkan resmi dan langsung dapat diterbitkan buku nikahnya. Jadi pada intinya KJRI Frankfurt diberikan mandat dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan sebagian wewenang dari 4 kementerian yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam melaksanakan mandat itu tentu KJRI Frankfurt harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya di dalam menentukan prosedur dan persyaratan pun KJRI Frankfurt merujuk kepada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang berlaku, serta tentu kita melakukan sinergi dan koordinasi secara terus-menerus dengan kedutaan besar kita di Berlin dan konsulat jenderal kita di Hamburg. Oleh karena itu tentu perlu pemahaman serta kontribusi dan peran dari seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt untuk bisa melaksanakan tugas tadi. Dalam bentuk apa? Tentu utamanya adalah dengan memberikan data yang benar dan akurat, serta menyediakan dokumen yang telah dipersyaratkan secara lengkap. Disinilah barangkali letak pentingnya kita semua bekerja sama untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi kekonsuleran. KJRI Frankfurt sangat mengapresiasi warga negara Indonesia yang selama ini sudah melaksanakan tertib administrasi dan mengajak Ibu dan Bapak yang lainnya untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk menetapkan administrasi kependudukan seluruh warga negara Indonesia dalam rangka meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik dan mewujudkan satu data, satu identitas. Di masa lalu kita sering mendengar
bahwa satu orang bisa mempunyai 2 atau bahkan 3 identitas atau bahkan lebih. Nah, hal itu tentu kita harapkan tidak akan terjadi lagi di masa kini dan masa yang akan datang apabila administrasi kependudukan sudah kita lakukan secara tertib. Dengan sistem pencatatan data kependudukan yang prima, dokumen warga negara Indonesia akan aman dari kemungkinan pemalsuan, penggandaan, ataupun juga penyalahgunaan yang apabila terjadi tentu jelas akan merugikan kita semua. Nah, dalam kaitan itu saya ingin sekali lagi menekankan pentingnya partisipasi dan kontribusi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang berada di luar negeri demi mewujudkan satu data, satu identitas seperti yang tadi saya sebutkan. Ini dalam hal ini perlu adanya keseragaman data pada seluruh dokumen kependudukan dan dokumen identitas yang dimiliki, baik akta kelahiran, KTP elektronik, paspor, dan lain-lain. Hal ini tentu bukan untuk mempersulit, melainkan justru untuk melindungi dan mengamankan kepentingan warga negara Indonesia dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya nanti tentu kita akan menyimak penjelasan lebih detail dari fungsi konsuler, Ibu Eka beserta tim, dan juga karena di sini ada Atase Imigrasi KBRI Berlin, tentu nanti dalam diskusi bisa berdialog juga dengan Atase Imigrasi KBRI Berlin. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tadi yang sudah dijelaskan pencantuman nama dalam paspor. Saya mencermati bahwa akhir-akhir ini banyak pertanyaan dan permintaan serta masukan mengenai pencantuman nama dalam paspor. Nah, tentu kami akan memperhatikan semua masukan yang ada dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Kita memiliki ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pencantuman nama dalam paspor dan tentu kita semua harus mematuhi. Namun di sisi lain kita mencermati ada kebutuhan untuk di kemudian hari dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk kemudahan masyarakat Indonesia di luar negeri. Mari kita bekerja sama untuk mencapai itu melalui koridor peraturan yang ada dan melakukan tahapan-tahapannya sesuai prosedur yang berlaku. Saya berharap melalui forum ini, ketentuan dan hal-hal mengenai kekonsuleran akan semakin jelas dan pertanyaan Ibu dan Bapak dapat terjawab sehingga kita bersama-sama bisa lebih baik lagi mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Demikian yang dapat disampaikan dan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara ngabuburit kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konsul Jenderal telah membuka acara kita pada sore hari ini dan menyampaikan wejangan umum. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan selanjutnya penjelasan dari Ibu Eka selaku Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KJRI Frankfurt. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Bu Dona. Yang saya hormati Bapak Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia Frankfurt. Yang saya hormati Bapak Atase Imigrasi Berlin, Bapak Pul. Terima kasih atas partisipasinya. Rekan-rekan dari KJRI Frankfurt, KJRI Hamburg, dan Bapak Ibu warga negara Indonesia seluruhnya yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang ketertiban administrasi yang kependudukan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Konjen. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan bincang-bincang santai seputar isu kekonsuleran lainnya. Sehubungan dengan upaya menertibkan administrasi kependudukan dan mewujudkan satu data, satu identitas, mutlak diperlukan penyeragaman data identitas warga negara Indonesia pada seluruh dokumen kependudukan dan dokumen identitas yang dimiliki. Bagi WNI yang berada di luar negeri, termasuk di wilayah kerja KJRI Frankfurt, hal ini sudah cukup sering menjadi persoalan, karena banyak sekali di antaranya yang melakukan perubahan nama di luar negeri, terutama bagi WNI yang menikah dengan
warga negara setempat, tetapi di sisi lain tidak pernah melakukan pemutahiran data kependudukannya di Indonesia. Akibatnya terjadi ketidaktertiban administrasi kependudukan. Satu orang mempunyai lebih dari satu identitas atau nama. Nama di paspor akan berbeda dengan nama yang tertera dalam akte kelahiran. Ini seringkali yang kita temui di lapangan, ada cukup banyak, terutama setelah pertengahan tahun lalu setelah kami sampaikan terkait penertiban untuk data kependudukan. Situasi tersebut yang tengah diupayakan perbaikannya saat ini dan ke depan diantaranya dengan melakukan penyeragaman data identitas pada paspor dengan akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan dokumen dasar sekaligus dokumen pertama yang dipunyai oleh seseorang. Karena sejak lahir, dokumen yang pertama dimiliki oleh seseorang itu adalah akte kelahiran. Untuk itu, untuk membantu ibu bapak mengurus dokumen lainnya di Jerman, penambahan nama belakang baru, maksudnya penambahan nama pasangan yang diterakan di halaman pengesahan paspor RI, yaitu pada halaman keempat. Hal ini disesuaikan berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2014, khususnya pada pasal 24. Data yang diterapkan pada halaman pengesahan memiliki legalitas kekuatan hukum yang sama dengan data pada halaman depan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan penambahan nama suami di halaman yang kita cantumkan pada halaman keempat, itu mempunyai legalitas hukum yang sama kuatnya dengan halaman pertama. Dan ini merupakan standar internasional. Jadi penambahan nama keluarga atau nama suami yang diterapkan pada halaman pengesahan tidak akan menjadi masalah bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang berdomisili di Jerman. KJRI Frankfurt sejak Mei tahun 2018 telah mengimplementasikan sistem informasi keimigrasian, dalam hal ini SIMKIM, untuk penerbitan paspor, di mana SIMKIM ini di Indonesia sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Kalau tidak salah begitu ya Pak Po ya. 2008 SIMKIM sudah diterapkan di tanah air. Sementara kalau di perwakilan itu sangat beragam tergantung kesiapan dari infrastruktur di masing-masing perwakilan. Di Frankfurt sendiri mulai diterapkan SIMKIM itu Mei 2018. Nah, data identitas termasuk nama yang sudah terekam pertama kali dalam SIMKIM itu tidak bisa diubah begitu saja. Apabila di masa mendatang ada kebutuhan untuk mengubah nama, maka hanya bisa dilakukan berdasarkan perubahan pada dokumen kependudukan, berdasarkan putusan pengadilan negeri di Indonesia. Perwakilan RI tidak berwenang, dalam hal ini misalnya di KJRI Frankfurt, tidak berwenang mengubah satu huruf pun, apalagi menghilangkan elemen nama pada dokumen kependudukan dan keimigrasian. Yang berwenang menerapkan perubahan data pada dokumen kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data yang terekam dalam SIMKIM terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional, dalam hal ini dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, bahkan dengan institusi-institusi hukum lainnya, seperti Kepolisian RI, dengan KPK, semua instansi pemerintah yang terlibat untuk data kependudukan nasional. Meskipun saat ini Bapak dan Ibu yang menetap di Jerman tidak berarti lepas dari urusan administrasi kependudukan di Indonesia. Suatu saat, jika Bapak Ibu memiliki urusan atau kepentingan di Indonesia, seperti transaksi jual beli, sewa, aset,
perbankan, bisnis maupun investasi dan urusan lainnya pastinya memerlukan KTP. Dalam hal ini saat ini kita sudah sejak tahun 2012 kalau nggak salah, 2008 itu sudah KTP elektronik. Nah, saat ini pemerintah Indonesia, SECU Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan penerbitan nomor induk tunggal NIT bagi WNI yang menetap di luar negeri, khususnya yang belum memiliki nomor induk kependudukan. Kalau yang sudah ada KTP, bisa masih KTP yang bentuknya lama, manual dulu, bisa disampaikan ke kita untuk kita kita validasikan ke Kementerian Dalam Negeri, ke Disduk Capilnya, untuk nanti disesuaikan dengan KTP elektronik. Nah, basis penerbitan NIK maupun NIT adalah dokumen kependudukan. Apabila masih ada ketidaktertiban administrasi kependudukan, seperti identitas ganda, akan menyulitkan proses tersebut nantinya. Nah, saat ini mungkin dulu, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Konjen, dulu itu kita masih mungkin bisa punya 2-3 KTP dengan alamat yang berbeda. Nah, saat ini sudah tidak boleh. Satu orang, satu identitas, satu KTP. Disesuaikan dengan yang tadi saya bilang, dikembalikan sesuai dengan akte. Nah, kembali pada tajuk bincang-bincang kita hari ini, apakah arti sebuah nama? Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kekonsuleran, nama adalah sebuah data. Data yang diterapkan pada dokumen negara atau dokumen resmi seperti paspor, surat keterangan, dan lain-lain harus benar dan berdasarkan atas dokumen kependudukan RI, serta harus dapat dipertanggungjawabkan. KJRI Frankfurt bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen yang diterbitkan. Oleh karena itu kami harus sangat hati-hati dan teliti dalam menerbitkan dokumen kekonsuleran. Seluruh persyaratan atau informasi yang diminta oleh KJRI Frankfurt adalah semata-mata demi kebenaran isi dokumen. Tidak ada maksud kami untuk mempersulit Bapak Ibu seluruh WNI atau pemohon yang datang ke konsulat, tidak ada sama sekali maksud kami untuk mempersulit. Ini semata-mata hanya untuk kita menertibkan dokumen kekonsuleran. Dalam hal ini kita harus semata-mata demi kebenaran isi dokumen. Yang manfaatnya itu untuk melindungi para pemohon itu sendiri dalam hal suatu ketika ada urusan di dalam negeri. Pastinya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama berdomisili di Jerman, pasti suatu saat ada keperluan kepentingannya di Indonesia. Nah, hal ini yang justru kami jaga untuk untuk melindungi Bapak Ibu semua gitu. Terutama apalagi dengan urusan perbankan, itu sangat-sangat teliti. Mereka pasti memintanya KTP. Nah, KTP itu kan dibuat juga berdasarkan akte. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang di luar negeri, kan pasti ininya paspor. Paspor ya itu dia harus kembali sesuai akte. Gitu. Demikian Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bincang-bincang mengenai upaya penyeragam kependudukan dan keimigrasian dan isu-isu kekonsuleran lainnya. Kami sangat terbuka bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di wilayah kerja kami yang sudah menikah dengan warga setempat, ada permasalahan mengenai nama, silahkan. Kami sangat terbuka untuk kita berdiskusi, mencari solusi, yang pastinya solusinya tetap berpegang kepada aturan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dona untuk kita lanjutkan dengan sesi diskusi ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Bu Eka.
atas penjelasan tentang topik kita pada sore hari ini. Dapat kita simpulkan beberapa poin bahwa maksud dari KJRI Frankfurt melaksanakan kegiatan ini adalah sekali lagi untuk menjelaskan kepada ibu bapak sekalian, kepada customer kami. WNI ini adalah customer KJRI Frankfurt yang memang di satu sisi tentu kami perlu lindungi kepentingannya, tapi di sisi lain kami pun harus tunduk pada peraturan, pada kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Jadi seperti Bu Eka tadi sampaikan gitu, kami sangat terbuka kepada masukan, kepada pandangan Ibu Bapak, tapi tentunya kami juga bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menjelaskan peraturan di Republik Indonesia itu seperti apa, dan kami harus mematuhi hal tersebut gitu. Nah, tadi Ibu Eka juga sudah sampaikan, kami beberapa kali gitu ya, bukan beberapa kali, cukup sering gitu ya, menerima pertanyaan, menerima mungkin keluhan dari warga negara Indonesia gitu, karena selama ini dokumen nama yang tertera di halaman depan paspor itu sudah berubah dengan nama yang dikenal di Jerman. Sementara paspor RI itu kan merupakan dokumen Republik Indonesia dan memang harus disesuaikan dengan identitas yang tercatat di administrasi kependudukan Republik Indonesia. Untuk apa? Tadi Bu Eka dan Pak Konje juga sudah sampaikan bahwa kita menghindari lagi yang namanya identitas ganda. Kita, pemerintah Indonesia sedang menerapkan secara ketat bahwa satu orang punya satu identitas dan satu data yang sama. Gitu. Jadi misalkan nama saya di administrasi kependudukan dan nama yang tertera di akte saya sama dengan di KTP saya, sama dengan di paspor saya, gitu. Itu harus sama. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak sekalian. Nah ini kami juga kalau Ibu Bapak sekalian ada pertanyaan gitu ya, silakan diajukan dan nanti kita bisa berdiskusi nih gitu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Eka tadi sudah jelas, tapi kalau misalkan masih ada hal lagi yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan lebih lanjut, mungkin Ibu Bapak juga pernah mendengar dari teman-teman pertanyaan gitu atau keluhan gitu. Nah itu silakan disampaikan juga dalam forum ini sehingga nanti kita bisa jelas gitu. Kami juga di Konsulat Jenderal tentunya tidak ingin ada persepsi di masyarakat bahwa kami menyulitkan. Sama sekali itu tidak ada niatan dari Konsulat Jenderal untuk menyulitkan WNI. Nah ini yang perlu kita luruskan juga, mengapa kemudian selama ini kita berlakukan kebijakan penyeragaman data identitas. Nah ini juga perlu kita perjelas kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi mungkin itu sebagai pengantar. Saya persilakan Ibu Bapak sekalian kalau ada pertanyaan baik soal nama maupun hal-hal lain terkait isu kekonsuleran. Tadi Pak Konjen juga sudah sampaikan, kekonsuleran itu cakupannya sangat luas. Ada soal pelindungan, ada soal keimigrasian, ada soal kependudukan, dan juga mencakup juga isu-isu kewarganegaraan. Jadi berbagai topik dan berbagai wewenang di Indonesia ini seperti dikumpulkan gitu ya jadi satu. Nah ini silakan saya mempersilakan kepada Ibu Bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau pandangan curhat. Saya persilakan. Terima kasih. Mungkin saya mau mengundang nih atau Bu Jovi atau Bu Eti, atau ini ada Bapak atau Bapak Iketut ya? Oh iya itu. Mungkin bisa disampaikan Pak, biar kita dengar suaranya Pak. Bedanya di mana ya? Akte itu punya dua. Pak Ketut silakan ya. Pak Ketut saya persilakan kalau boleh menyampaikan langsung sehingga kita bisa berinteraksi lebih enak. Silakan Pak Ketut Diasrana. Ya, halo. Silakan Bapak. Halo, kebetulan saya punya akte lahir dari rumah sakit dengan nama Iketut Catur Mertadewa. Kemudian kakek saya minta nama saya dirubah di Dukcapil menjadi Iketut Diasrana. Saya mau tanya, sebenarnya di paspor udah pakai nama Iketut Diasrana sih, karena sebenarnya
Kalau akte lahir itu Akte lahir punya 2 gitu. yang dipakai itu yang dari rumah sakit atau yang dari Dukcapil ya untuk identitas seterusnya. Ya, itu aja. Baik, berarti ini surat kenal lahir dari surat keterangan lahir dari rumah sakitnya berbeda sama akte yang Ya, ada betul. sama yang ada di akte. Itu Bu Eka. Ya. Jadi Pak Ketut ada 2 ya, akte lahir yang dari dikeluarkan oleh rumah sakit Ya, dan akte dari Dukcapil. kelahiran dari Dukcapil. Ya. Ya, begini Bu, Pak Dias, kalau menurut hemat kami, karena Dukcapil ini kan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi menurut kami akte yang dipakai itu yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Karena kalau yang dari rumah sakit itu seperti surat keterangan lahir. Nah, kalau yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu akte kelahiran. Ya, gitu. Sebenarnya saya punya pertanyaan lagi sih, karena waktu setelah umur 18 tahun orang tua saya memberitahukan kamu boleh pakai akte, boleh rubah akte yang dari rumah sakit atas nama yang diberikan orang tua, atau kamu tetap mau pakai nama dari kakek. Itu sebenarnya saya masih bimbang sampai sekarang. Ya, tapi karena udah bertahun-tahun ya, jadi kayaknya saya tetap pakai nama lama saya jadinya ininya. Ya, itu aja sih Bu ininya sama. Iya. Memang rata-rata sih biasanya sih sama surat yang dikeluarkan, surat keterangan lahir dari rumah sakit, terus kita buatkan aktenya gitu. Biasanya sama, tapi ini artinya ada perbedaan ya Pak Ketut ya. Kalau berdasarkan dari peraturan di pencatatan administrasi kependudukan itu ya berdasarkan Dukcapil, akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Gitu, karena itu sudah ditetapkan mengenai administrasi kependudukan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 gitu, tentang pencatatan administrasi kependudukan. Iya. Mungkin saya sedikit menambahkan, ya Pak Dias mungkin menambahkan sedikit. Jadi memang tentunya yang kita gunakan adalah dokumen yang resmi, dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil ya. Akte kelahiran seperti Bu Eka sampaikan adalah, kalau kita contoh nih, di WNI di luar negeri itu pasti jarang yang punya KTPL atau KTP elektronik gitu. Karena kan mungkin ketika ke Indonesia tidak sempat gitu ya untuk mendaftarkan diri atau mendapatkan KTPL tersebut gitu. Jadi kebanyakan WNI yang sejauh ini yang kami pahami ya, kami temui adalah hanya punya dokumen kependudukan itu akte kelahiran gitu, karena belum punya KTPL. Nah, sedangkan KTPL sendiri tentunya ketika dibuat di Indonesia basisnya apa? Kartu keluarga dan akta kelahiran gitu. Jadi akta kelahiran itu seperti Bu Eka tadi sampaikan adalah dokumen yang paling otentik, yang begitu kita lahir, dokumen kependudukan itulah yang kita punyai gitu. Jadi dan nama yang tertera di akta kelahiran kita itulah yang akan melekat sebagai identitas kita sampai suatu saat misalkan ibu atau bapak ada keperluan untuk mengubah nama, seperti tadi Pak Dia sampaikan, saya ingin mengubah nama sesuai dengan surat kenal lahir atau surat keterangan lahir dari rumah sakit misalkan. Nah, ini ada prosedurnya. Ini rujukan kita adalah Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Ini nomor 23 tahun 2006 yang sudah diubah dengan yang Ibu Eka sampaikan tadi, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Nah, ini rujukannya ada. Bagaimana kalau kita mau mengubah nama? Ya, kita bisa mengubah nama, tapi harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Itu pada ayat 1 nih, pasal 52 ayat 1 kita lihat adalah bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Lalu setelah ada keluar putusan pengadilan negeri tersebut, harus dicatatkan pada akta kelahiran tadi gitu, akta pencatatan sipil di sini istilahnya. Nah, itu akta kelahiran.
Jadi setelah adanya putusan pengadilan, nanti ibu atau bapak ke dinas dukcapil, mereka akan tulis di akta tersebut bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor sekian tanggal sekian yang bersangkutan telah mengubah namanya menjadi apa. Nah, disitulah ketika sudah ada catatan pinggir tersebut, sudah resmilah berubah nama. Gitu. Itu sih mungkin yang dapat saya tambahkan untuk pertanyaan Bapak Dias tadi. Kira-kira. Jadi semua ini ada rujukannya Ibu Bapak, semua ada peraturannya. Saking banyaknya peraturan, tadi kan pokoknya udah bilang ya, ada peraturan tentang kewarganegaraan, ada peraturan tentang keimigrasian, itu masing-masing punya undang-undangnya tuh. Jadi kita benar-benar harus ngeliatin satu persatu nih, isunya apa dulu, di undang-undang yang mana yang ada, gitu kira-kira. Baik, saya persilakan lagi berikutnya kalau ada pertanyaan. Kayaknya Ibu Eti sudah on tadi, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan Bu Eti. Silakan Bu Eti. Ya, baik, terima kasih Ibu Dona dan Ibu Eka. Saya sebenarnya bukan pengalaman pribadi ya, tetapi concern yang sering saya dengar gitu dari beberapa kawan-kawan yang sudah lama tinggal di sini. Sayang sekali hari ini sepertinya tidak banyak ya yang hadir gitu, yang mengalami masalah. Iya. Sedih ya, padahal kita buat buat sharing sama teman-teman semua. Kurang ini marketingnya. Udah 2 minggu loh kita ininya Bu Eti. Silakan Bu Eti. Ya, silakan Bu Eti. Jadi ada mungkin dua pertanyaannya. Yang pertama, sebenarnya apakah ada batasan maksimal jumlah kata dari nama yang tampil di halaman pertama? Ini berdasarkan pengalaman salah satu teman saya yang namanya terdiri dari 4 kata pada waktu itu. Dan kebetulan pada waktu memperpanjang paspor, waktu itu beberapa tahun yang lalu diminta untuk memilih 3 saja karena hanya muat 3 gitu. Nah, sementara jadi dia agak galau gitu kan, loh kok tiba-tiba, karena di paspor sebelumnya 4 kata masuk semua gitu. Kenapa harus dihilangkan dan tidak bisa disingkat waktu itu, tidak bisa nanti satunya menjadi apa, misalnya Eti, Teresia, tetapi harus dihilangkan 1 kata. Apakah betul ini kebijakannya seperti ini? Lalu karena siapa tahu ya, mungkin teman-teman yang akan punya anak juga tahu, oh ya udah deh gitu, namanya maksimal 3 kata gitu, jangan banyak-banyak, nanti nggak muat gitu di paspor. Misalnya ya, saya tidak tahu, makanya saya menanyakan itu. Lalu yang kedua, tadi kan seperti screen sharing yang ditujukan oleh Mbak Dona, bahwa pengadilan negeri itu berdasarkan domisili ya, kita mengajukan gitu berdasarkan domisili. Lalu bagaimana dengan nasib kawan-kawan kita yang berada di luar negeri dan sudah terlanjur gitu ya, namanya di dalam dokumen-dokumen di Jerman terlanjur menggunakan nama suami misalnya ya, nama belakangnya sudah berubah. Sementara mungkin tadi Ibu Eka sudah menjelaskan bahwa sebenarnya di halaman 4 legalitasnya sama, tapi yang saya dengar selama ini tetap saja ada kekhawatiran ya, karena kan biasanya kalau di-copy atau kita mengumpulkan dokumen, kan yang di-scan atau di-copy itu halaman pertama, itu yang dianggap sah gitu oleh mungkin kalau secara pemerintah Jerman mungkin mereka mengerti, tetapi kan tidak semua lembaga mengerti gitu kan, misalnya bank, asuransi, saya kurang tahu gitu, karena saya tidak memiliki masalah yang sama. Jadi, tapi saya paham gitu kekhawatiran mereka ketika, aduh kok nama saya yang sudah saya pakai selama 20 tahun gitu tinggal di Jerman, sekarang tiba-tiba tidak muncul lagi di halaman pertama. Berarti kan mau nggak mau kalau mereka mau sesuai dengan satu data, satu identitas ini, salah satu solusinya adalah mengubah nama gitu kan secara legal di Indonesia. Nah, itu apakah ada bukan jalan pintas ya, tetapi apakah ada solusi gitu? Bagaimana kalau posisi mereka ada di Jerman gitu? Dan sekarang kan corona juga tidak bisa gitu kan pulang ke Indonesia untuk mengubah nama misalnya. Itu apakah ada masukan atau ada saran bagaimana caranya paling tidak untuk meng-kick off proses tersebut kalau memang diinginkan, sementara posisi masih berada di luar negeri. Itu saja sih, Bu. Terima kasih.
Terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Yang pertama mengenai berapa karakter yang dapat termuat di halaman depan paspor ya. Sebelumnya, sebelum 2018 itu yang tadi setelah saya sampaikan, kita masih memakai sistem yang manual, belum SIMKIM. Itu dulu 25, tapi sejak SIMKIM tahun 2018 itu 30 karakter Bu Eti, itu sudah termasuk spasi. Jadi kita tidak melihat itu ada 3 kata, 4 kata, atau 2 kata. Tadi kan pertanyaannya kok yang 4 kata bisa masuk, saya 2 kata nggak masuk gitu. Mungkin 2 katanya itu per satu katanya banyak hurufnya. Karena itu yang kita hitung karakter huruf. Itu hanya 30 sudah termasuk spasi. Gitu. Jadi nanti biasanya kalau yang ada 3 kata itu nggak cukup di depan ada 30 karakter. Nah, kita akan menanyakan kepada yang bersangkutan untuk salah satu biasanya yang di tengah disingkat gitu. Biasanya di tengah disingkat, nanti di halaman keempat kita akan jelaskan bahwa namanya sesuai akte berikut gitu. Jadi nanti dijelaskan di halaman berikutnya. Dan itu untuk penyingkatannya juga atas persetujuan dari pemohon. Gitu, karena tidak termuat yang tadi saya bilang 30 karakter sudah termasuk spasi. Jadi tidak berdasarkan ada 1, 2, 3, 4 kata gitu ya, tapi karakter. Jadi dengan SIMKIM ini kita hanya ada 30 karakter termasuk spasi. Tuh. Nah, yang kedua mengenai tadi ya, yang memang ini yang banyak sekali justru persoalannya di sini Mbak Eti. Mereka selalu berargumennya itu karena sudah lama tinggal di Jerman, menikah dengan warga setempat, dan semua dokumennya sudah ada penambahan nama di belakang nama keluarga suami. Nah, yang kita maksudkan tadi untuk adanya surat keputusan pengadilan negeri, itu kalau memang betul-betul mau merubah namanya. Dalam hal ini merubah akte, karena mau dicantumkan di halaman depan, halaman pertama, ingin ada nama suami. Nah, itu yang diperlukan surat keputusan pengadilan negeri. Nah, yang kita sarankan itu solusi terbaik untuk semua, untuk pemohon maupun untuk kami sebagai petugas di lapangan, yang tentunya harus mentaati peraturan, itu kita cantumkan di halaman keempat, Bu Eti, yang ada nama suaminya. Sebetulnya itu tidak ada masalah dengan pemerintah Jerman. Sangat tidak ada masalah, karena dokumen paspor itu kan dokumen satu negara ya, identitas negara. Jadi Jerman juga tidak bisa menyalahkan atau menghidang kok begini, nggak bisa. Itu kedaulatan kita gitu. Jadi kekuatan hukumnya itu sama, halaman 1 sampai halaman 48 itu sama. Tidak ada masalah. Gitu. Kalau memang tadi bilang, ya kan yang dilihat halaman pertama, ya di kopinya halaman pertama dan halaman keempat yang ada namanya penambahan suami. Gitu. Kalau masih itu juga masalah, boleh nanti minta tercatat, nanti kita akan keluarkan semacam nanti mungkin sejauh ini sih belum ada. Sebenarnya belum ada komplain loh, komplain yang pemerintah Jerman menolak. Nggak ada, ini hanya sebetulnya kekhawatiran aja dari ibu-ibu yang sebetulnya belum teruji di lapangan gitu. Karena paspor itu yang tadi saya bilang itu dokumen negara, jadi semua negara itu harus tunduk. Apapun yang ada dalam paspor satu negara itu sudah valid secara hukum. Kekuatan hukumnya sama dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah jika dikembalikan ke dalam dokumen sesuai akte. Toh yang ada penambahan nama suaminya juga kan nggak hilang, kita cantumkan di halaman keempat.
Dan jelas di situ akan kita sebutkan. Nanti kita sebelum mencantumkan itu, kita akan keluarkan surat keterangan nama. Nanti di situ ada berdasarkan surat keterangan nama KJRI Frankfurt nomor bla 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 bla, bahwa nama ini menjadi ini karena ya menikah ya, ada kita sebutkan juga surat itunya. Jadi sangat detail gitu. Tidak hanya di situnya hanya namanya langsung, enggak, kita akan jelaskan di situ bahwa berdasarkan surat keterangan KJRI Frankfurt nomor sekian telah menikah dengan ini, terus menjadi namanya ini gitu. Itu sangat jelas sekali. Jadi jangan khawatir ini akan terjadi penolakan dari pemerintah Jerman gitu. Sebetulnya sih ini baru ada kekhawatiran aja sih Bu Eti ya, belum ada sebetulnya. Saya belum menerima sih apa betul ditolak oleh pemerintah Jerman karena namanya tidak ada nama suami gitu. Padahal kan sebetulnya saya juga mendengar informasi banyak dari teman-teman staf konsuler yang sudah lama tinggal di sini. Sebetulnya itu kan bukan kewajiban, bukan keharusan dari pemerintah Jerman seorang WNA yang menikah dengan warga negaranya harus memakai nama suami. Tidak, itu tidak ada keharusan dari Jerman, tetapi itu pilihan, gitu, pilihan. Boleh memakai, boleh enggak, betul enggak? Bu Eti kan juga menikah dengan orang Jerman kan? Jadi itu pilihan. Iya, jadi pilihan. Nah, udah memilih ada penambahan, ya itu bisa kita cantumkan di halaman keempat. Kecuali kalau yang bersangkutan, saya ingin merubah semua identitas saya, silahkan. Tapi ditunjukkan dengan surat keputusan pengadilan negeri di Indonesia. Nanti itu semua otomatis berubah. Di semua dokumen kependudukannya. KTP, paspor, akte, semuanya berubah. Gitu. Jadi saat ini, ya tadi yang seperti saya bilang, kalau memang tidak ada surat keputusan pengadilannya, ya kita kembalikan ke akte. Yang ada penambahan suaminya sesuai dengan namensanggerungnya atau sesuai akta perkawinannya, kita akan cantumkan di halaman keempat. Gitu. Jadi paspor itu kekuatan hukumnya sama dari halaman pertama sampai halaman 48. Tidak ada satu negara pun yang boleh mensangsikan keabsahan identitas yang ada dalam paspor tersebut, apalagi itu sudah ada stempel perwakilan Indonesia, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Po dari Atase Imigrasi Berlin. Baik, selamat sore. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama, terima kasih kepada rekan-rekan di KJRI Frankfurt yang sudah mengundang untuk bergabung dalam kegiatan sore hari ini ngabuburit di bulan puasa ya. Yang saya hormati juga tadi ada Pak Konjen, Pak Cep Sumantri, serta Ibu Eka dan Ibu Dona, rekan-rekan dari KBRI Hamburg dan juga teman-teman di KJRI Hamburg dan KBRI Berlin yang bergabung sore hari ini. Juga salam sehat untuk semua peserta masyarakat Indonesia yang ada di Hamburg ataupun yang ada di Jerman yang sore hari bergabung. Sebetulnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eka itu sudah sangat detail dan sangat tepat. Terkait dengan nama tadi, betul karakternya tadi ada 30 karakter, jadi kita tidak melihat suku katanya Bu Epi ya, jadi kita lihat berapa karakternya. Dan terkait dengan penyingkatannya pun kita akan klarifikasi, kita akan tanyakan dulu mana yang biasa digunakan, ya pasti kita tidak akan singkat. Yang mana yang digunakan, yang nggak digunakan atau yang bisa disingkat kita akan singkat. Terus juga nanti kalau mau nama lengkapnya juga ada di halaman 4 maupun halaman 5. Perlu diketahui di sini halaman 4 dan halaman 5 itu halaman endorsement page atau halaman pengesahan. Namanya juga halaman pengesahan. Jadi kalau udah di pengesahan berarti udah sah. Apa yang
ada di halaman pertama data page, terus disahkan lagi, biasanya kan dikenal sebagai nama yang lengkap atau nama dengan suami yang tadi disampaikan, itu berarti sudah disahkan, karena itu memang sudah sah. Betul juga tadi disampaikan yang dari halaman 1 sampai halaman 48, data yang ada di situ itu berarti semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Ini juga tidak hanya di nama, kadang ada tanggal lahir juga, tempat lahir juga kadang yang panjang nama daerahnya itu juga harus disingkat, kita menggunakan singkatan yang sudah lazim. Seperti contohnya Tanjung Balai Karimun, biasanya TG Balai Karimun atau T.B Karimun, seperti itu. Terus di sini juga kita mau menyampaikan bahwa paspor Indonesia itu sudah berstandar internasional. Paspor biasa, dalam hal ini kita sudah meratifikasi apa yang standar yang diberikan oleh International Civil Aviation Organization, ICAO. Jadi kita sudah mengikuti standar internasional, apa yang ada data per page-nya, per halamannya, security feature-nya pun itu kita sudah mengikuti standar internasional. Jadi sekali lagi terkait dengan nama tadi, memang ada beberapa yang warga negara kita pada saat belum interkoneksi sistem SIM-KIM, belum diterapkan SIM-KIM di perwakilan, masih ada yang menggunakan nama dengan nama belakang suami. Tapi manakala sekarang udah interkoneksi SIM-KIM, berarti ini waktunya untuk membetulkan. Karena data dalam SIM-KIM itu sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan, seperti tadi disampaikan, dengan Dinas Kependudukan, Dukcapil, dengan KPK, dengan Mabes Polri. Jadi datanya harus sama, karena Dinas Kependudukan pasti menggunakan data yang ada di akta lahir. Jadi di paspor pun harus sama. Manakala mau ada yang alias atau dikenal sebagai, ya berarti ya ada di halaman pengesahan itu sendiri. Mungkin yang saya tambahkan itu dulu, Bu Eka. Kita lanjut lagi, udah ada yang raise hand, silakan. Pencerahannya. Kemudian Pak Sopong Alter. Ya, terima kasih Pak ya Bu Eka. Selanjutnya saya persilakan dulu kepada Bapak Alter Siahaan. Tadi sudah raise hand. Kalau bisa Pak, biar kami dengar suaranya juga, jadi kita bisa berinteraksi. Saya persilakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dona. Nama saya Alter Bernardo Siahaan, dipanggil Alter. Sekitar 6 bulan yang lalu saya baru tiba di Jerman ini, di Bochum sekarang. Saya lagi belajar bahasa di Bochum. Nah, saya melihat paspor saya itu berakhir di bulan Januari 2022. Dan di bulan Maret yang lalu, saya baru mengurus kartu izin tinggal dari Ausländer Bureau di Bochum, Aufenthaltstitel, dan itu juga harus kembali lagi saya melapor katanya di sekitar bulan Oktober atau November. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana mengurus perpanjangan paspor di sini, karena saya juga pendatang baru di sini. Saya belum mengerti bagaimana teknisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alter. Akan coba saya jawab ya. Jadi Bapak baru sampai di Jerman ya dalam beberapa waktu yang lalu, dan paspor akan habis masa berlaku Januari 2022. Nah, sementara izin tinggal Bapak baru dikeluarkan Maret 2021 dan Oktober atau November harus kembali lagi ke ABH. Nah, ini tepat sekali Pak, memang betul ABH ini akan memberikan izin tinggal sesuai sesuai masa berlaku paspor. Makanya kenapa Bapak bulan Oktober atau November harus lapor lagi kepada ABH. Nah, untuk perpanjangan paspor Pak, selama masa pandemi ini kita memberlakukan 3 bulan sebelum masa habis berlaku.
Nah, sementara pada saat normal lalu sebelum pandemi itu 6 bulan. 6 bulan sebelum masa berlaku habis boleh memperpanjang paspor. Nah, artinya kalau Bapak Januari 2022, Bapak sudah bisa untuk memperbaharui paspor itu di bulan Oktober, ya, bulan Oktober sudah bisa, Pak. Jadi nanti Bapak pada bulan Oktober atau September lah ya, Bapak September buka website kami, Pak, karena semuanya kita di website ada bikin termin gitu secara online. Nanti Bapak buka websitenya KJRI Frankfurt, di situ ada untuk membuat termin pembaharuan paspor. Nah, Bapak nanti minta di situnya di bulan Oktober gitu. Nanti kami akan jawab, langsung kami respon, Bapak akan dapat termin di tanggal berapa, jam berapa, gitu. Dan kami juga akan menginformasikan syarat-syarat dokumennya yang perlu dibawa, gitu. Jadi nanti September Bapak bisa menghubungi website kita, buatkan termin online, semua ada jelas di situ, Pak, di website kita. Nanti petugas akan langsung respon, gitu. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya mekanismenya. Mau bertanya lagi Bu, ya. Kira-kira itu nanti berapa lama pengurusannya ya? Kalau hanya Bapak perpanjang paspor, tidak ada minta surat keterangan nama, tidak ada minta surat keterangan yang lain-lain ya, karena sekarang ini kecenderungannya satu pemohon ada 3 surat keterangan, karena ya itu tadi ada perubahan nama itu. Nah kalau Bapak tidak ada hal lain, hanya paspor aja, itu 5-7 hari kerja Pak, karena sekarang ini load-nya memang sedang banyak sekali, tapi biasanya sih 5 hari sudah kita kirim Pak, kita kirim balik pos, jadi nanti Bapak menyampaikan semua dokumennya, bawa juga amplop balasannya. Jadi nanti petugas akan menjelaskan semua persyaratannya dan mekanismenya seperti apa gitu. Jadi 5 hari kerja sudah dikirim Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Selanjutnya Bu Nadia. Terima kasih Pak Alter. Berikutnya saya persilakan Ibu Nadia untuk bisa menyampaikan Bu pertanyaannya secara langsung. Ya, jadi saya mau tanya, jadi paspor saya terakhir itu saya perpanjang, perpanjang ya, beberapa bulan, Juli tahun lalu, dan itu sudah ada nama belakang suami saya. Dan rencananya memang mau ke PN juga di Indonesia, tapi berarti dalam kasus saya sekarang, paspor saya masih berarti valid atau masih valid? Baik Ibu. Jadi Ibu baru memperpanjang Juli tahun lalu ya? Iya. Ya, Juli tahun lalu artinya sudah SIM-KIM. Nah, pastinya petugas kami saat itu sudah betul-betul menanyakan kepada Ibu, ya. Dan Ibu pasti menjawab bahwa Ibu akan mengurus ke PN, ya, untuk perubahan nama. Jadi itu valid Bu. Karena Ibu sudah SIM-KIM, itu sudah tercatat di seluruh dokumen Ibu, di seluruh dokumen Ibu kependudukan di Indonesia. Jadi Ibu sudah tercatat dalam SIM-KIM, sudah ada nama suami, dan Ibu berjanji kepada kami akan menguruskan di PN di Indonesia. Mungkin nanti Ibu setelah pandemi selesai, Ibu bisa mengurus ini gitu. Cukup ini juga sih Bu, ada pengalaman beberapa informasi dari WNI itu tidak ada sulit atau kendala yang berarti untuk perubahan nama ini. Tapi memang Ibu harus hadir langsung di sana nanti. Jadi tidak bisa melalui keluarga atau apa. Jadi Ibu harus hadir langsung nanti di sana untuk mengurusnya di pengadilan negeri. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Eti. Ibu Eti mau menyampaikan secara langsung atau kita bacakan aja?
Ya sudah saya sampaikan langsung saja, Mbak. Iya, silakan. Ya, tadi mendengar jawaban atas pertanyaan saya yang pertama, saya jadi penasaran gitu. Sebenarnya kalau dari sisi perwakilan gitu, apakah sebenarnya disarankan untuk mengambil nama suami atau kebetulan ada beberapa teman saya yang sedang siap-siap untuk menikah gitu. Jadi sebenarnya rekomendasinya seperti apa gitu? Karena kalau di Indonesia kan tidak dikenal ya pergantian nama karena pernikahan, sementara di Jerman ini merupakan hal yang sangat biasa gitu ya, gehört dazu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari perwakilan apakah disarankan, itu yang pertama gitu. Yang kedua, kalau memang yang bersangkutan ingin gitu memakai nama suami, sebenarnya meskipun sama ya tadi penjelasannya saya mengerti bahwa sama saja gitu halaman 4 atau halaman 5 itu adalah halaman yang sudah disahkan. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi kerapian administrasi gitu, apakah itu juga cukup? Atau memang disarankan ya kalau mau ganti nama ya full gitu, harus sebaiknya ke pengadilan negeri secara langsung gitu. Itu pertanyaan saya sih. Mungkin sebenarnya tidak se-complicated itu, tapi daripada ada yang resah gitu saya tanyakan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Memang kami di sini selalu ya semua tim konsuler selalu menjelaskan kepada pemohon, terutama yang akan merencanakan pernikahan. Jadi kita tidak menyarankan harus mengambil nama suami, tidak. Kita tidak menyarankan itu, tapi kita informasikan bahwa jika nanti Anda ingin mengambil nama suami, ini tidak bisa diterapkan dalam halaman pertama, hanya berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Itu kami tidak bisa menerapkan nama suami. Jadi kami kalau bersikukuh ingin ada nama suami, ya kami bilang ya harus ada keputusan pengadilan negeri di Indonesia gitu. Jadi seperti itu, dan mereka sudah cukup paham. Jadi yang untuk pasangan Indonesia yang akan menikah dengan WNI Jerman itu selama ini tidak ada masalah. Justru resistensi itu dari ibu-ibu yang sudah lama tinggal di sini, yang sudah puluhan tahun tinggal di sini. Itu resistensinya sangat-sangat tinggi. Tapi kalau bagi pasangan muda itu tidak ada masalah. Selama ini mereka bisa sangat-sangat memahami penjelasan kita. Dan kita tidak pernah menyarankan untuk mengambil nama suami. Jadi kita tidak pernah menyarankan itu. Kita hanya menjelaskan peraturan di Indonesia yang tadi yang saya bilang harus sesuai dengan akte. Jika ingin menambahkan nama suami, ya kita hanya bisa menerapkan di dalam halaman keempat. Kalau memang tetap ingin merubah semuanya, tetap ada nama suami, ya harus ada keputusan pengadilan negeri. Jadi mereka cukup paham untuk penjelasan kami. Demikian Bu Eti. Mungkin saya menambahkan sedikit Bu Eka ya. Hanya menegaskan kembali saja Bu Eti bahwa kalau kami di perwakilan di KJRI Frankfurt gitu, tugas kami hanya menjelaskan kondisinya gitu, konsekuensinya, peraturannya, tapi pilihan nama itu tentunya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Intinya adalah once nama itu sudah diubah oleh putusan pengadilan, nama itu akan melekat. Jadi suatu saat ketika berubah lagi, ya prosesnya harus pengadilan lagi gitu, pencatatan lagi di akte atau di dokumen dukcapilnya kembali gitu. Tapi kalau memang tidak diubah, berarti nama yang digunakan adalah nama yang tertera di dokumen akta kelahiran yang sekarang berlaku gitu. Jadi sebenarnya semua pilihan itu terserah kepada yang bersangkutan, tapi masing-masing pilihan tentunya ada ya konsekuensinya masing-masing gitu. Mungkin itu untuk memperjelas yang biasa kami sampaikan. Jadi artinya bahwa perubahan dokumen atau pengubahan dokumen Indonesia hanya bisa berdasarkan keputusan dari Indonesia ya. Artinya tadi betul. Keputusan pengadilan negeri di Indonesia. Betul. Kayak Namensänderung atau akta pernikahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman tidak bisa menjadi dasar perubahan data Indonesia gitu kan. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kami menyediakan bingkisan bagi
peserta yang aktif dan yang berkontribusi dan baik itu bertanya maupun memberikan pandangan. Nah ini saya persilakan lagi di kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan mungkin titipan dari teman atau dari sesama anggota organisasi, atau mungkin seperti tadi Bu Eti bilang ada pernah dengar pengalaman dari orang lain gitu. Ini saya persilakan. Oh, ini ada Pak Dias raise hand lagi. Mungkin ada follow up question, saya persilakan Pak. Ya, kebetulan saya punya teman bukan warga negara sih, WNI yang tinggal di Malaysia. Sekarang dia sudah bercerai dengan suaminya, orang warga negara Malaysia. Kemudian mereka sudah punya anak dan sang istri ini ingin menghapus semua nama suaminya dari nama anaknya tersebut. Dan anak ini sudah punya paspor, udah punya paspor Malaysia sih, bukan paspor Indonesia karena dia lahir di Malaysia. Terus aktenya akte kelahiran Malaysia dan semuanya ya dokumennya sih dari Malaysia semua gitu. Dan dia ingin merubah dari itu menjadi akte Republik Indonesia. Kira-kira gimana prosesnya ya? Ya, terima kasih Pak Dias. Perlu diketahui anaknya lahir tahun berapa? Tahun 2001. Oh, kalau 2001 itu bukan subjek dui kewarganegaraan. Jadi yang subjek dui kewarganegaraan itu anak lahir tahun 2006 ya. Setelah Juli 2006, Agustus 2006 itu anak subjek dui kewarganegaraan. Salah. Anaknya lahir 2011, bukan 2001. Oh iya. Kalau 2011 memiliki hak otomatis memiliki hak dui kewarganegaraan. Jadi bisa mensubmit, memohon untuk diterbitkan paspor Republik Indonesia. Setelah kan sudah memiliki paspor Malaysianya kan, jadi bisa memohon ke perwakilan Indonesia di sekarang domisilinya di Malaysia? Domisili di Indonesia, teman saya sekarang. Domisili di Indonesia. Tapi anaknya masih pegang paspor Malaysia dan belum akte Malaysia, jadi dia pengen membuat semua identitasnya di Indonesia gitu. Terlahir dan ngurus di Dukcapil. Iya, bisa kok itu ngurus di Indonesia aja karena memang dia subjek ABG, anak berkewarganegaraan ganda. Jadi bisa aktenya juga bisa juga dibuat dibuat di Indonesia kan, itu yang tadi akte Malaysia ya. Akte Malaysia ada nama bapaknya ya? Ada nama bapaknya. Dan sekarang udah bercerai ikut ibunya? Iya, ikut ibunya dan ibunya ingin menghapus semua nama bapaknya dari nama sang anak. Kalau boleh menambahkan Pak Dias, jadi intinya kalau si anak yang bersangkutan ini belum punya dokumen kependudukan Indonesia sama sekali, maka yang perlu diterbitkan pertama kali kan adalah kutipan atau keterangan kelahiran ya, karena kan dia sudah punya akte kelahiran di Malaysia. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali ada tentunya meminta perwakilan di mana tadinya anak tersebut berdomisili menerbitkan surat keterangan kelahiran. Nah, surat keterangan kelahiran tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil di mana yang bersangkutan berada di Indonesia untuk menerbitkan akte kelahiran. Tapi yang bukan akte kelahiran yang begitu lahir. Jadi ada jenisnya nanti gitu. Ini adalah surat keterangan kelahiran yang berdasarkan dari perwakilan RI gitu. Jadi nanti setelah anak yang bersangkutan diterbitkan oleh Dukcapil akte keterangan kelahiran tersebut, nah itu akan menjadi dasar untuk dokumen kependudukan lainnya, gitu. Baik itu NIK, kemudian nanti penerbitan paspor, gitu. Jadi intinya sih mulailah dari akte kelahiran tersebut dahulu, gitu. Intinya gitu. Jadi dia harus mengurus akte kelahiran aslinya untuk perubahan nama di Malaysia, baru bisa kalau sudah disahkan, baru bisa dibawa ke Indonesia untuk dirubah semua identitasnya. Bukan gitu Pak Dias. Jadi tadi ibunya atau dengan anak itu tinggalnya di mana? Katakanlah di Kuala Lumpur. Tinggal di Indonesia sekarang sih. Enggak, tadinya sebelumnya. Tinggalnya di Penang dia. Nah, di Penang ya. Jadi ibunya minta kepada KJRI Penang untuk menerbitkan surat keterangan kelahiran.
Oh gitu ya. Ya, surat keterangan kelahiran dari KJRI Pineng. Tapi bisa disampaikan secara apa ya, khusus bahwa namanya itu seperti yang diinginkan misalnya, atau kita bisa keluarkannya sesuai aktenya Malaysia berarti kalau begitu. Nanti pada di Dukcapilnya aja menyampaikan bahwa namanya ingin tidak ada nama bapaknya. Nanti kan pasti ada surat penceraiannya juga. Nah, jadi nanti ada 2 surat keterangan tuh yang diminta ke KJRI Pineng. Pertama, surat keterangan pencatatan kelahiran anak tersebut. Kedua, surat keterangan perceraian. Nah, nanti dari 2 surat itu untuk meminta ke Dukcapil menerbitkan menerbitkan akte kelahiran anaknya. Nanti minta namanya tanpa nama ayah, kan sudah ada surat keterangan cerai itu. Jadi itu menurut saya itu sudah cukup kuat untuk meminta akte kelahiran di Indonesia. Oh gitu. iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Eka dan Bu Dona untuk keterangannya. Nanti saya sampaikan sama teman-teman saya. Terima kasih sama-sama Pak Dias. Terima kasih. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kami mohon juga bantuan Bapak Ibu untuk nanti menyampaikan juga informasi ini kepada teman-teman yang pada hari ini tidak sempat bergabung. Namun juga mungkin nanti akan ada permasalahan yang serupa gitu ya, permasalahan serupa yang tadi kita diskusikan. Jadi mohon bantuan Ibu Bapak juga menyampaikan informasi yang sudah didapat pada sore hari ini gitu dari diskusi kita kepada teman-teman warga negara Indonesia lainnya. Oh ya baik. Saya persilakan mungkin Pak Po mungkin atau mau menambahkan semacam apa ya istilahnya penjelasan akhir sebelum kita menutup acara. Kalau ada saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi diskusi yang baik pada sore hari ini, harapan kami dari perwakilan baik yang ada di Frankfurt, Hamburg maupun di KBRI Berlin ini bisa di-share apa yang didapat di hari ini oleh semua peserta masyarakat yang mengikuti kegiatan sore hari ini ke rekan-rekan lainnya. Jadi tadi menambahkan sedikit sebetulnya yang Pak Dias tadi, ya itu memang harus ada ketika mau ngurus paspor di Indonesia dia harus ngurus dulu yang dokumen dari luar negerinya. Nah, tidak mudah memang prosesnya karena apalagi ini sudah bercerai jadi agak ada surat keterangan cerainya juga. Nah, nanti di perwakilan di Indonesia Dukcapil dulu, bikin akte dulu, baru nanti untuk ngurus paspornya juga diperlukan akte cerai orang tua, akte lahir yang di Indonesia, karena kan nanti namanya mau sesuai yang di Indonesia ya. Terus juga KTP orang tua, kartu keluarga orang tua, nah itu nanti disiapkan semuanya. Mungkin itu saja, tapi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di KJRI Frankfurt atas kesempatannya sore hari ini kita bisa diskusi bareng, ngobrol santai sambil ngabuburit bulan puasa, hal yang positif dan diskusi yang bagus ini semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk semua peserta yang ikut pada kesempatan sore hari ini. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Po. Mungkin Ibu Eka saya silakan kalau ada one last statement. Ya, terima kasih Bu Dona. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara bincang-bincang santai sore ini. Pada intinya, prinsipnya kami tim konsuler KJRI Frankfurt itu siap untuk membantu melayani seluruh keperluan Bapak Ibu, terutama dalam penerbitan paspor. Di sisi kami tidak ada niat sekalipun untuk mempersulit, untuk membuat jengkel, membuat kesulitan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sama sekali. Kami tidak ada kepentingan sama sekali untuk mempersulit dokumen Bapak Ibu.
Semata-mata kami hanya menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini mohon kerjasama, pengertian, dan dukungan dari semua WNI pemohon yang datang ke konsulat. Kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan, ingin dicarikan jalan keluarnya, kami dengan sangat senang hati terbuka untuk kita carikan sama-sama jalan keluarnya. Jadi itu mungkin Bu Dona, pada intinya kita tidak ada sama sekali niat untuk mempersulit. Kami di sini hanya sebagai petugas untuk membantu melaksanakan semua kebutuhan WNI yang memerlukan bantuan kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menutup acara, tadi kita sudah mencatat ada 4 orang penanya yang sebagaimana sudah kita janjikan juga di medsos bahwa kami akan menyediakan bingkisan menarik, paket bingkisan menarik kepada para peserta yang aktif, para peserta yang berkontribusi dalam kegiatan hari ini. Jadi nanti panitia rekan kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Tadi kami catat itu ada Pak Dias, ada Ibu Eti, ada Bapak Alter dan Ibu Nadia. Jadi nanti rekan kami akan menghubungi Bapak Ibu langsung untuk menyampaikan paket bingkisan dari KJRI Frankfurt. Mohon jangan dilihat dari harga atau nilainya, tapi sebagai tanda kasih dan atas ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Demikian, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas kesediaan Ibu Bapak bergabung. Sampai berjumpa di forum berikutnya. Semoga di forum kita berikutnya nanti kita bisa lebih banyak lagi teman-teman warga negara Indonesia yang bisa bergabung dan diskusi kita bisa lebih hangat lagi, dan pasti tentu banyak pertanyaan yang mungkin masih belum sempat didiskusikan pada kesempatan kali ini. Demikian, salam sehat selalu, sampai berjumpa dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nadianya